Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar tentang menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dan memahami isi teks deskripsi. Apa saja yang akan kita pelajari pada bagian ini? Yang pertama adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan pada teks deskripsi. Contoh, ibuku orang yang sangat baik. Nah, buktinya apa bahwa ibuku itu orang yang sangat baik? Maka buktinya itu dirinci. Yang pertama adalah dia selalu berusaha menolong semua orang. Yang kedua, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, ini adalah bukti-bukti yang merupakan perincian bahwa ibuku orang yang sangat baik. Selanjutnya, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Cerapan itu adalah citraan. Contoh, citraan penglihatan atau indera penglihatan bisa dicontohkan dengan kalimat laut biru membentang luas. Kemudian indera pendengaran. Contoh, debur ombak terdengar berirama. Indera pencecapan. Pencecapan itu rasa. Kuah santannya sangat gurih. Indera perabaan. Pasir putih lembut menempel di jemari. Jadi kata lembut itu menunjukkan bahwa kita menggunakan indera perabaan. Indera penciuman, contohnya bau sampah cukup menusuk hidung. Bau sampah ini memakai indera penciuman. Baik, selanjutnya yang ketiga, penggunaan kata dasar dan berimbuhan. Di sini kita menggunakan imbuhan me. Contoh kata dasarnya adalah pandang. Jika mendapat imbuhan me, menjadi memandang, bukan mempandang atau mempandang. Kejar menjadi mengejar, bukan mengkejar. Tutup menjadi menutup, bukan mentutup. Nah, huruf awal pada kata-kata tersebut hilang. Ini ada rumusnya. Jika imbuhan me bertemu dengan kata yang berawalan huruf K, T, S, P, maka huruf-huruf tersebut hilang atau luluh. Kecuali kata-kata klaster. Contoh, kritik, bukan mengeritik tapi mengkritik. Memproduksi, bukan memproduksi. Mensyaratkan, bukan menyaratkan. Nah, sama ya. Jadi pandang di sini P-nya hilang. Nah, P-nya hilang jadi memandang. Kejar jadi mengejar, K-nya hilang atau luluh. Tutup, T-nya hilang atau luluh menjadi menutup. Tetapi kalau klaster huruf yang bertemu dengan konsonan, K bertemu dengan R, P bertemu dengan R, S bertemu dengan Y, atau nanti mungkin K bertemu dengan H, itu termasuk kata-kata klaster, maka tetap jangan sampai dihilangkan. Selanjutnya adalah penggunaan sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Contoh dari sinonim adalah indah. Sinonimnya elok, permai, menawan. Takjub, kagum, terpukau. Luas, sinonimnya lapang. Yang kelima adalah penggunaan kata depan. Contoh kata depan adalah di menunjukkan tempat, dari menunjukkan asal, ke menunjukkan tujuan tempat, dan pada menunjukkan keterangan waktu. Contoh, drama Tari Ramayana dipentaskan di area Candi Prambanan pada malam hari. Di menunjukkan tempat, yaitu Candi Prambanan, dan pada malam hari menunjukkan waktu. Selanjutnya yang keenam adalah penggunaan kata umum dan kata khusus. Ini sudah kita pelajari di bagian sebelumnya. Kata umum adalah kata yang bersifat umum dan dapat dirinci menjadi kata khusus. Sedangkan kata khusus adalah hasil dari rincian dari kata umum. Contoh, warna ini merupakan kata umum. Kata khususnya hitam, putih, merah, hijau. Contoh lain, kendaraan ini merupakan kata umum. Kata khususnya bus, mobil, motor, truk, dan lain-lain. Selanjutnya adalah membedakan penulisan imbuhan di dan kata depan di. Ini yang biasanya masih salah ditulis oleh beberapa orang. Yang pertama, hamparan sawah sangat indah dipandang. Nah, dipandang di sini sebagai imbuhan di. Maka penulisan imbuhan di itu ada kata stripnya atau kata hubungnya. Sedangkan kata depan di itu tanpa tanda hubung. Contoh yang kedua,
Aku duduk di pematang sawah. Di pematang, kata di merupakan kata depan, sehingga penulisannya harus dipisah. Untuk penulisan imbuhan di, rumusnya adalah bertemu dengan kata kerja, dan penulisannya dirangkai. Contoh, dilihat, dikunjungi, diingat. Nah, lihat merupakan kata kerja, kunjung juga kata kerja, ingat juga kata kerja. Ini merupakan penulisan imbuhan di. Sedangkan kata depan di itu harus bertemu dengan kata benda atau kata tempat, dan penulisannya dipisah. Contoh, di sekolah, di pantai, di dapur, dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-8, menggunakan majas. Ini juga sudah kita pelajari di bagian sebelumnya, ada majas personifikasi. Kita ingat lagi bahwa majas personifikasi itu adalah membandingkan benda atau bukan manusia seolah-olah beraktivitas seperti manusia. Contohnya, burung bernyanyi menghibur hati. Seharusnya burung itu kan berkicau, tapi di sini ditulis bernyanyi. Ini seolah-olah beraktivitas seperti manusia. Selanjutnya adalah majas simil atau asosiasi. Ini membandingkan dua hal dengan kata-kata perbandingan, seperti ibarat, seolah-olah, dan lain-lain. Contoh, hatinya baik seperti malaikat. Yang ketiga adalah majas metafora. Majas metafora itu membandingkan dua hal yang mirip secara singkat dengan kata hiasan. Contoh, raja siang sudah tenggelam di ufuk barat. Raja siang di sini adalah penghiasan dari matahari. Yang ke-9 adalah penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Di sini penggunaan tanda baca yang sederhana saja. Yang pertama adalah penggunaan tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat. Jadi tanda baca titik itu fungsinya untuk mengakhiri kalimat, dan ini jangan sampai lupa ketika menulis kalimat. Yang kedua adalah tanda koma untuk memerinci. Contohnya di sini ada kalimat para pedagang menjual makanan, minuman, dan souvenir. Ini penulisannya sudah benar. Jadi dirinci makanan, koma, minuman, koma, dan souvenir, titik. Nah, mungkin ada yang salah. Contohnya di sini, para pedagang menjual makanan, koma, minuman, dan souvenir, titik. Ini salah karena kurang koma. Atau kadang-kadang ada yang terlalu banyak menulis koma, makanan, koma, minuman, koma, dan koma, souvenir. Itu juga salah. Selanjutnya yang kedua, aku beralamat di Ngunut Jumantono Karanganyar. Ini sudah benar. Jadi memerinci suatu urutan desa, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Itu dipisah dengan tanda koma. Nah, ini penulisan secara benar. Dan yang kedua, aku beralamat di Ngunut Jumantono Karanganyar. Ini salah karena kurang titik. Dan yang bagian akhir adalah penggunaan huruf kapital. Ada banyak fungsi huruf kapital, namun di sini kita akan belajar 3 saja. Yang pertama, huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama di awal kalimat atau nama orang. Contoh, ayahku bernama Budi. A sebagai huruf awal di awal kalimat, sedangkan Budi, B, ini merupakan nama orang. Yang kedua adalah nama geografi. Nama geografi itu bisa pulau, selat, sungai, danau, telaga, dan lain-lain. Nah, di sini Pak Andi contohkan, Pulau Jawa dan Bali dipisahkan oleh Selat Bali. Nah, di sini yang kapital ini merupakan nama geografi. Tidak hanya namanya saja, tapi nama geografinya yaitu selat, pulau itu ditulis dengan huruf kapital walau di tengah kalimat. Yang ketiga, nama suku, bahasa, dan bangsa. Nah, ini berbeda dengan nama geografi. Untuk nama suku, bahasa, dan bangsa, namanya tetap kapital. Namun penulisan suku, bahasa, dan bangsa ditulis kecil. Contoh, orang bangsa Eropa, B-nya kecil, Eropanya, E-nya besar. Yang kedua, bahasa Sunda. Sunda sebagai nama bahasa, S-nya ditulis dengan kapital. Namun penulisan bahasa, B-nya itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini sama juga suku Baduy. Suku, S-nya ditulis kecil. Baduy sebagai nama suku itu ditulis dengan huruf kapital. Baik, itulah penggunaan huruf kapital dalam teks deskripsi. Semoga kalian bisa lebih tahu dan cermat dalam penggunaan huruf kapital. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar.